tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Mbak Yani. Mungkin mohon ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya muliakan dan saya hormati Pak Calon Presiden Republik Indonesia. Bakal, belum resmi. Pak Bakal. Belum daftar kan? Tapi karena itu adalah doa, diamini saja Pak. Baca pres. Saya datang ke sini ini untuk memenuhi undangan beliau karena sudah lama dijanjikan akan diajak ngopi bareng. Betulnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakraban dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo. Ya. Usia itu gak penting, karena apa? Untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa, kita sama-sama melihat bahwa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang usianya sampai hampir 100 tahun, misalnya Pak Mahathir Mohamad, Ratu Elizabeth, itu masih mengabdi pada bangsa dan negara. Jadi kalau Mas Bowo ini ya usianya kalau dalam politik masih remaja. Makanya masih sangat pantas dipanggil Mas Bowo. Nah, jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua. Karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau Eyang Margono itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hashim di daerah Matraman. Dulu kalau ketika Eyang Margono berpulang, eyang saya ikut mendoakan. Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama. Apalagi kemudian saya mendapatkan berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu apa? Yaitu ketemu jodoh saya. Ketika tahun 2009, kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009. Disitulah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo. Nah, jadi hubungannya ini hubungan hati. Bukan cuma sekedar politik, melampaui 5 tahunan, ajang politik 5 tahunan. Kira-kira begitu ya Mas Bowo ya. Saya kira demikian juga ya, jadi kekeluargaan, persahabatan itu harus kita utamakan. Perbedaan politik itu biasa. Kadang-kadang Mbak Yeni berada di pihak yang berbeda dengan saya. Tidak ada masalah. Ya. Tetap kita komunikasi dengan baik. 2019 kalau nggak salah Mbak Yeni Pak Jokowi. Dan akhirnya kita juga. Jadi semua kelompok yang istilahnya mengaku Indonesia, semua yang berjiwa merah putih, di ujungnya harus bisa kerjasama. Saya kira itu pelajaran bagi kita ya. Bagi dari generasi sebelum kita dan yang ingin kita teruskan kepada generasi yang lebih muda dari kita, kepada kalian semua ini, bahwa bersaing, berbeda pendapat, itu biasa. Kadang-kadang bersama, nanti kita berpisah, di ujungnya bersama lagi. Saya kira itu pelajarannya Mbak Yani ya. Jadi dan terima kasih juga Gerindra. Terus terang aja Gerindra bisa besar dengan cepat karena juga dulu dukungan yang besar dari Gus Dur, dari pengikutnya beliau sangat besar di Jawa Timur, kita jadi besar juga. Saya kira itu dari saya ya, kita terima kasih. Saya mau ada satu tambahan Mas Bowo, monggo. Very quickly ya. Monggo. Kenapa kita butuh figur seperti Prabowo? Ya. Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner.
Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia ya yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya. Kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota Quad. India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Saya kira demikian ya, kita lihat pemikiran Mbak Yeni, wawasannya sangat tepat ya. Intinya kita bekerja sama untuk kebaikan rakyat. Saya kira itu ya. Mbak Yeni. Sebentar Mbak. Ya tadi kan saya selalu kalau Anda perhatikan bahwa yang paling penting adalah kerjasama, kerukunan. Kerjasama tentunya semakin dekat, semakin eksplisit, semakin bagus. Tapi kerjasama itu istilahnya kita bangun supaya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, tidak ada masalah. Yang penting komunikasi yang baik. Saya kira itu, ya. Saya jawab satu aja. Saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo. Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional ya berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Ya. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pak Prabowo 52% dari Indonesia dari suaranya itu adalah pendidikan.
Apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU Bungkotan, dia adalah Gubernur, sedang Anda itu untuk bagaimana Pak Prabowo? Jawab ya, Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun, untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan, dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau akan seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan, dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam. Bapak info terakhir, mungkin dari tadi kita melihat Bapak agak sedikit berkaca-kaca. Apa sih Pak sebenarnya yang dirasakan? Apakah ada satu momentum yang dirindukan mungkin dari sosok Gus Dur ataupun seperti apa Pak? Kaca-kaca, kilau. Mungkin ada momen haru yang mungkin diingat Bapak itu. Ya saya merasa dekat sama Gus Dur ya. Kadang-kadang waktu itu yang saya kenal Gus Dur itu pemikirannya jauh ke depan. Kita sendiri kadang-kadang tidak mengerti apa maksud Gus Dur. Ya. Jadi beliau begitu toleran. Ya. Beliau banyak ucapan-ucapan beliau pada saat itu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Ya di luar yang kita bisa tangkap, ya kan? Beliau berani melakukan pendekatan kemana-mana, begitu toleran sama semua agama, semua ras, semua kelompok etnis. Jadi saya lihat 30 tahun kemudian baru kita sadar, oh memang begitu yang kita butuh, pemimpin-pemimpin seperti itu. Dan kalau saya keliling dunia, yang sangat dikenang di mana-mana adalah antara lain ya Gus Dur. Walaupun beliau presiden hanya sebentar, tapi ya dikenang karena itu toleransinya. Ya, beliau pemimpin umat Islam, tapi selalu welcome, selalu membangun komunikasi sama semua pihak. Jadi ini yang sangat menarik. Jadi saya terkesan dengan contoh dan leadership beliau. Tadi kan disampaikan Pak Sarif bahkan satu visi pandangan yang sama kan tadi Mbak Yeni sampaikan Pak Prabowo ini masuk dalam top list gitu. Kalau Mbak Yeni sendiri masuk dalam top list cawapresnya Pak Prabowo nggak Pak? Kita akan, kan saya sekarang masuk dalam suatu tim ya, suatu koalisi. Dari situ kadang-kadang ada yang masuk, ada yang keluar ya. Nggak ada masalah. Kayak lu nggak tahu aja. Saya cuma mau bilang ya, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekali buat keputusan saya setia. Jadi saya katakan di mana-mana, adat kita, budaya kita adalah musyawarah. Jadi saya tentunya dengan kawan-kawan dari tim saya akan terus musyawarah, kita akan cari yang terbaik ya, dalam kondisi tertentu menurut visi realita ya, bukan visi kesukaan. Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, kepada adik-adik saya, kalau kita sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara dan bangsa, perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus kita kalahkan. Jadi kita, ya kan, kita benar-benar kita cari yang terbaik untuk rakyat kita. Kita harus hilangkan kemiskinan
dari bumi Indonesia. Kekayaan bangsa negara kita harus kita kelola untuk rakyat kita. Fokusnya itu. Jadi tadi yang disebut, semua yang telah dibangun, apa yang sudah rintis oleh pendahulu-pendahulu kita, yang terakhir tentunya yang sekarang ini, yang sudah dirintis oleh Presiden Joko Widodo, kita jaga, kita perbaiki, kita tambah, kita lanjutkan, dan kita kalau perlu kita cari apa itu dorongan untuk bisa lebih cepat. Kita harus kejar kesejahteraan, kemakmuran bukan hadiah dari langit, harus kita kejar. Karunia yang besar oleh Tuhan sudah ada, kita harus kejar. Jadi itu fokus, itu cara saya, dan saya yakin ini ya masuk akal. Ini adalah rasional tadi disebut. Kita ingin buat sesuatu yang rasional untuk rakyat, kerjasama. Jadi yang dinamika itu kita hadapi dan kita selesaikan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Sebentar, saya jawab. Terakhir ya, saya mau Mas, saya terakhir ya. Untuk baca wapres Pak Prabowo, saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda. Karena kita butuh itu, anak-anak muda terwakili suaranya. Dan kita harapkan Pak Prabowo, siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa harus mewakili anak muda. Gibran muda, dan banyak yang muda. Semua. Kalian ada yang daftar? Oke, terima kasih. Ritual Kamel, oke. Kayaknya kita harus segera. Oke, terima kasih. Terima kasih.